Oke, mau ngomongin pagi ini mau ngomongin tentang kebingungan. Banyak banget kebingungan dekat ini karena apa ya? Karena memang quarter life crisis ya, di mana ya 20 sampai 25 mau bingung ngapain deh memang terjadi banget. Ya, gue percaya sih Anda memang quarter life crisis dan sekarang gue hampir 25, nanti nggak tahu ada midlife crisis, ada apa, mungkin krisis akhir kehidupan tuh, nggak tahu gua apa namanya bahasa kerennya apa, tapi intinya semua tuh mempunyai krisis masing-masing. Ya mungkin 20 sampai 25 tuh bingung mau ngapain, ntar 25 sampai 30 mungkin sampai 35 gitu, itu nggak tahu gua keresahannya apa lagi. Gua nggak tahu, mungkin cari uang tuh menjadi bener-bener penting, dan di akhir kehidupan tuh, krisis akhir kehidupan tuh mungkin lu udah mulai kayak pengen meninggalkan legacy di dunia. Lu pengen punya anak yang sukses, lu pengen kalau kaya ya lu pengen banyak bakti sosial. Ya itu mungkin keresahan sebelum lu meninggal gitu. Ya gue juga nggak tahu, gue yakin ke atasnya pasti bakal lebih berat, bukan jadi lebih enteng. Gue kemarin pas masih belajar, masih di dalam ruang lingkup pendidikan, itu kayak udah pengen cepet-cepet lulus, tapi ternyata pas lulus juga ternyata ada lagi ya krisis-krisisnya gitu, berbeda. Dan itu berbeda. Yang lebih gue rasain sih kayaknya setelah dari lulus dari ruang lingkup pendidikan ke sekarang gitu, dunia ruang lingkup yang semua orang pengen cari kerja, dan gue juga nggak tahu ini cari kerja apa enggak. Itu mungkin adalah yang paling gue rasakan adalah itu tadi, bingung. Dan satu lagi adalah gimana cara lu survive dari kesepian setiap harinya. Karena ketika lu ruang lingkupnya pendidikan itu nggak, jarang banget kesepian. Maksudnya lu berkumpul terus sama orang-orang yang sekolah bareng gitu dan belajar bareng. Kalau gua pesantren ya pesantren bareng gitu, dan lu tidak lepas dari ruang lingkup itu dan lu sendiri gitu. Itu bener-bener lu harus bisa mengatasi kesepian lu sih. Gue juga pun masih berusaha ini, karena kesepian tuh ternyata wah setan yang sangat mengerikan bro. Ya sih bro, lu bangun tidur sendiri nggak tahu mau ngapain, aduh gila. Oh ya, dan yang gue lagi persiapkan adalah ternyata ya, ketika semua orang udah berkarir, duit tuh ya, walaupun gue sebelumnya udah tahu kalau duit bakal penting, tapi gini, duit itu gue sangat penasaran dengan sejarahnya, karena kapan duit ini menjadi sangat penting buat seseorang gitu. Kapan menjadi tolak ukur kesuksesan, tolak ukur kebahagiaan, tolak ukur pencapaian apapun tuh kita ukurnya pakai duit. Padahal asal muasalnya itu kan gue yakin duit itu cuma alat tukar gitu. Ya nilai mata uang namanya juga ya kan. Buat kita mau apa ya kita tukar dengan uang, yang dimana uang ini kita dapatkan dari kita bekerja atau apapun gitu. Nah, gue sih sedikit baca-baca ya, emang duit ini menjadi salah satu hal yang paling mengubah dunia, dan bahkan sampai ada yang bilang uang adalah energi terbesar abad ini gitu. Karena memang wah, lu Oppenheimer pun itu dibayar $1 juta, dan kalau nggak dibayar $1 juta nggak bakal muncul itu bom atom gitu. Jadi gara-gara ada $1 juta $1 juta
semua orang mau mengerjakan suatu project yang di situ projectnya itu ngebom, kan gila banget itu. Bom itu energi paling besar loh maksudnya. Wah, gila. Semua orang mau bekerja sama untuk memberantas dua kota, Hiroshima Nagasaki gitu, dengan $1 juta itu. Jadi awal mulanya pasti ini orang yang sangat-sangat pintar menurut gua membuat uang ini. Ya mungkin ntar harus baca sih sejarah uang tuh awal mulanya dari mungkin Yunani apa nggak tahu gua. Dan dulu kan sebelum kita ada uang alat tukarnya gitu, kita kan pakai barter gitu. Jadi kan lu susah gitu, lu butuh beras ya, lu punyanya gandum ya, lu harus cari yang benar-benar butuh beras. Nah, cari-cari ini kita cut gitu, nggak ada proses mencari-cari lagi. Yang ada kita gantikan dengan uang karena semua orang jadi butuh uang. Dan gilanya lagi, dengan uang lo bisa seakan-akan ya memenuhi apapun yang lo inginkan. Sekarang lo mau seks, mau kemewahan apa, kan ada 3 racun dunianya, harta, tahta, wanita, itu tiga-tiganya lo bisa ambil, lo bisa kuasain dengan uang itu. Makanya sekarang lu tanya gitu, semua semua ya contoh bocah mahasiswa atau SMA gitu, mereka pasti banyak banget yang pengen jadi bisnismen dan konten kreator. Ini dua hal yang nggak jelas gitu. Bisnismen tuh apa gitu, maksudnya itu dua-duanya sebenarnya pengen uang aja, yang easy money gitu ya, yang dapat uangnya gampang. Jadi profesi tuh, kecita-citaan akan profesi tuh jadi menghilang. Maksudnya gini, gue masih SD kalau ditanya tuh gue dulu mau jadi presiden gitu, mau jadi polisi, banyak orang yang mau jadi tentara, jadi dokter, astronot gitu. Itu kan profesi yang bakal mereka kejar karena mereka nggak tahu itu ada duitnya apa enggak, tapi mereka bercita-cita paling enggak itu gitu. Itu 2000-an yang gue SD gitu. Kesini-sini sosmed makin merajalela, informasi makin masif gitu. Itu semua orang akhirnya tahu bahwa profesi-profesi ini susah dapat duitnya. Dan mereka nggak lagi kalau ditanya menjadi itu lagi. Mereka ya bisnismen dan konten kreator gitu cita-cita. Karena mereka tahu kalau itu tuh easy money gitu. Makanya sebenarnya disayangkan banget ketika semua orang udah mengejar uang gitu ya. Tapi gue juga akhirnya harus cari duit gitu. Nggak tahu, gue juga bingung. Padahal ada profesi-profesi yang pengen gue kejar, tapi karena nggak ada duitnya ya udahlah gitu kan. Ya gue juga nggak tahu nih, uang jadi penting banget tuh. Padahal gue didikan gue misalnya di agama ya, di pesantren tuh kayak wah, ini ada satu lagi cerita yang berkaitan banget dengan uang dan pendidikan. Gue dididik dengan uang itu nggak selalunya menyelesaikan masalah. Adalah gue di satu pesantren gitu, gue nggak mau sebut lagi ya, tapi gue nggak menutupi bahwa gue 12 tahun hidup di situ gitu, dan gue berterima kasih ya. Ini hal lain lagi, maksudnya gue tetap harus berterima kasih karena gue hidup di situ. Dan ini cuma kayak ya ada di kepala gue doang aja, gue pengen sampein gitu, empathy head podcast ini. Biar kosong aja gitu. Lu boleh tebak yayasan pendidikan mana, terserah lah, tapi gue nggak mau ngasih tahu karena ini ada cerita pas ketika gue di yayasan itu. Gue melakukan kayak kesalahan gitu, nggak, ya biasalah, bandel-bandel dikit, yang nggak bandel sih sebenarnya, nggak tahu lah gua kenapa itu disebut bandel. Ini gue nggak absen gitu, dan gue nggak absen apa segala macem. Terus gue menghadap, terus jawabannya gini dari atasan gue kayak pengurus gitu, ya saya nggak mau tahu, kamu harus terima hukumannya. Oke, kata gue kan, gue tunggu hukumannya.
kirain gue kan bersihin WC apa-apa gitu lah. Ternyata 2 bulan kemudian surat muncul dan gue kaget, ternyata surat mutasi gue dikeluarkan. Itu udah setahun yang apa 2 tahun yang lalu terjadi gitu. Gue balik ke rumah, ini mau lanjut lagi apa enggak, kan ada PK ya, peninjauan kembali gitu, boleh gitu. Ternyata gue akhirnya PK, dan ternyata ya ini yang sangat mengagetkan adalah gue bayarnya pakai uang gitu. Yang gue hidup di situ 10 tahunan dididik kalau menyelesaikan masalah itu bukan dengan uang. Tiba-tiba ketika gue kena masalah di situ juga, ternyata uang yang menyelesaikan gitu. Jadi gimana dong? Gue nggak paham kenapa yang diajarkan, yang dilakoni itu, yang kita laksanakan, yang kita jalani itu berbeda jauh banget. Ya gimana semua orang nggak buta akan uang dong, karena uang menyelesaikan masalah gitu. Sampai sekarang kan itu bisa dicicil ya. Ya ini mungkin salah satu cara mereka, cara kita pun gitu, untuk kita tuh nggak ngejar uang banget ya kayak gini nih, boleh dicicil biar termaafkan banget, biar nggak harus bayar gitu, nggak harus. Tapi kembali lagi ya, dinilaikan gitu, kesalahan kita bisa dinilaikan, dikonversikan menjadi uang. Nah, itu juga akhirnya uang menyelesaikan masalah. Nah akhirnya gue bayar dikit-dikit sampai sekarang belum lunas, dan itu adalah jumlahnya sekian gitu. Dapat motor. Dan gue nggak tahu kapan itu bisa bayar, gue nggak tahu kapan gue dapat ijazah, dan karena gue harus tebus itu dulu untuk mendapatkan ijazah gue gitu. Dan gue nggak juga berharap lah, semoga kalau gue punya duit nanti gue pengen ambil gitu ijazahnya. Tapi ya udahlah, kita cari tujuan baru dan terima kesalahan-kesalahan. Dan sekarang gue juga ngejar uang, walaupun pengennya enggak, tapi karena keadaannya emang harus gitu, untuk mencapai apa yang gue pengen gitu. Harus dengan uang ternyata bro. Nah terus gini, apa lagi ya, oh iya, kita balik lagi, materialisme itu menjadi, ini Tan Malaka tuh ada benernya, tapi ketika semua orang udah kan ada buku Tan Malaka Madilog, materialisme, dialektika dan logika. Kata Tan Malaka itu adalah hal sangat penting untuk negara kita maju apa segala macam. Lu baca Madilog lah, pokoknya bagus banget. Gue juga belum selesai karena bahasanya sangat-sangat Melayu ya, jadi agak pusing juga kalau bosenin gitu. Tapi itu bagus, gue yakin. Gue udah setengah lah ya. Nah itu dia bilang bahwa kita semua harus, 3 itu kita harus kuasai gitu. Materialisme ya, semua yang berhubungan dengan materi. Dialektika itu cara kita berbicara, cara kita menyampaikan sesuatu yang materialisme tadi ya, biar sampai kepada pendengar apa. Yes, pemahaman gua aja ini ya, kalau salah tolong dikoreksi gitu. Dan logika itu menjadi tolak ukur atau dasar-dasar yang biar 2 yang tadi di depan tuh nggak salah gitu, untuk mengkoreksi gitu. Madilog jadi itu, iya bagus, memang bagus banget untuk negara kita mau maju. Terus ketika semua orang ini, sebelum semua orang Indonesia belum kayak gini ya, belum semua orang materialistis tuh belum. Tapi ketika semua orang udah materialistis, wah itu gelap bro. Nilai-nilai luhur, nilai-nilai budi, nggak tahu, gue jadi agak konservatif juga ternyata. Tadinya gue mau, wah gue liberalis nih. Ketika sudah semua orang memikirkan uang sih, gue sedih juga ya. Gak ada nilai-nilai luhur lagi. Ya harusnya sih kita ada diskusi gitu, gimana ini solusinya. Ya memang negara maju tapi banyak orang gak punya makna tuh, buat apa juga gitu. Banyak orang bunuh diri tuh buat apa juga. Jadi karena Tan Malaka ya, gue penasaran ya, ini dulu gue buka dulu, Tan Malaka tuh meninggal umur berapa gitu. Karena ketuaan umur itu juga berpengaruh. Karena anjir, lu kalau umur 40 tahun masih materialistis, dengan lu gak punya tenaga buat cari uang sih mau apa. Dan kita harus butuh yang namanya nilai-nilai itu untuk menjalankan hidup. Nyampe umur mungkin ya 70 rata-rata orang
bro, 50 tahun masih, wah gila duit sih itu, gila banget. Nggak tahan lagi gue mau, karena tenaga buat nyari duitnya ya nggak tahu masih ada apa enggak gitu. Pengen tuh hidup santai, menikmati, dan ngelihat cucu, ngelihat anak gitu ya. Walaupun gua nggak tahu ya mau nikah kapan, tapi punya cucu, punya anak tuh kayaknya sangat menyenangkan. Kalau itu challenging banget ya. Tan Malaka meninggal tahun berapa? Meninggal umur berapa? Meninggal umur berapa? Wah, lumayan ya sebenarnya, 51 tahun ya. Oh, nikah enggak. Kita lihat nikah enggak ya. Tan Malaka nikah. Anu, buku akik hingga akhir hayatnya Tan Malaka tidak pernah menikah, bro. Ternyata, bro, mencurahkan seluruh hidupnya untuk perjuangan. Perjuangan ke siapa? Ya, bagus, gua ikut Malaka Project. Perjuangan ke siapa? Karena kalau emang nganggur, nggak punya tanggungan, nah ini pengen berjuang buat orang seluruh dunia memang. Tapi kalau ya nggak tahu ya, gue juga belum pernah menikah. Gue pengen masih kayak achievement untuk berjuang untuk satu Indonesia, itu masih ada dikit lah ya. Tapi bapak gue lihat sih kayak udah, gue intinya berjuang buat anak gue 3 gitu, terus buat istri gue gitu, keluarga kecil dia gitu, dan gue salah satu yang diperjuangin bapak ibu gue gitu. Agak sedih juga, karena gak tahu gue bisa mencapainya apa enggak. Apa yang mereka ekspektasikan tuh gue bisa capai apa enggak, gue nggak tahu. Semoga sih ada ya, dikit-dikit ya, kayak kemarin gue lulus sudah dikit-dikit membanggakan. Membanggakan, tapi ngaku diri sendiri membanggakan tuh sangat ada. Tanya bapak gue sono. Membanggakan gak gue nggak tahu sumpah. Itu pengen ngomentari kebingungan aja ya. Oh, dan ntar ada midlife crisis, ada last life kali ya, apa kalau akhir kehidupan. Semua krisis. Cuma ganti masalah aja. Jadi semua penuh dengan kebingungan. Hidup tuh penuh dengan kebingungan, dan gue yakin rangkul aja kebingungan yang kita akan lewati. Dan gue kesel banget ya, karena uang menjadi tolak ukur semua kebanggaan, kesuksesan kita. Jadi karena gue menganggur, sudah ada sebulan lebih gue menganggur, lulus dari pendidikan, jadi gue nggak bisa jadi pemeran utama, karena di antara tongkrongan gue nggak sebanyak itu uangnya, dan gak ya justru dikit kalau dibandingin sama temen. Wah, temen gue udah ngeri bro, ngeri temen gue pada cari duit. Gue juga pengen bentar lagi lah gue cari kerjaan. Ayo, boleh diperbudak. Gue berharap banget ya. Ini pekerjaan gue yang gue harapkan adalah gue setelah selesai komisi akademi yang dipimpin dengan Pak Ferdinand Fikri dan Gian Luigi dan apa gitu yang duanya, gue kurang tahu kalau yang 2 orang, tapi 2 itu. Gue setelah selesai komisi akademi, gue berharap sih gue bisa kerja di situ gitu. Gue bantu apalah gitu, biar satu magang juga nggak apa-apa, intinya gue bisa makan dan punya tempat gitu. Karena gue pengen sampai ya paling gak umur 28, sebelum 28 gitu, maksudnya 3 tahun ke depan tuh gue pengen nyari siapa sih gue sebenarnya gitu. Maksudnya menjawab quarter life crisis ini yang digaung-gaungkan. Jadi gue lagi seneng di situ, gue kejar di situ. Nggak tahu gue sampai kapan gue bakal fokus bener-bener. Ya udah, gue tanggung jawab dengan diri gue menikah dan gue punya anak, dan itu gue nggak tahu dari kapan. Karena penasaran sampai mana gue bisa berusaha. Nah, itu gue sangat penasaran. Ya mungkin teman-teman yang satu umuran ya, mungkin lu juga penasaran lu nyampe mana.
Makanya lu kerja gabut dikit lu resign, maksudnya lu nggak kuat dikit, lu capek dikit lu resign, itu karena lu sedang menjawab. Tapi lu bayangin umur 30 lebih gitu, terus lu kerjaan, terus lu capek dengan kerjaan lu, sedangkan lu punya anak, punya istri, lu mau resign gitu, ya goblok gitu. Maksudnya ya mumpung sekarang kita masih quarter life crisis, jawab penasaran lu di mana. Jawab rasa penasaran tuh menjadi penting sebelum apa beban-beban itu datang. Ya hidup sesuai umur aja. Gue nggak mau jadi dewasa lebih dahulu, nggak mau jadi kecil terus gitu. Jadi sesuai umur kita aja. Kalau memang masih quarter life crisis ya nikmatin quarter life crisis, karena nanti kalau lu umurnya masih quarter life crisis, lu menjalani midlife crisis sih kayak waduh gila banget sih ya. Lebih berat bro, semakin maju semakin berat, semakin apa, nggak tahu arahnya mau kemana. Itu belum last life crisis ya. Wow itu kayaknya nggak tahu ya, bapak gua tuh ibu gua tuh udah mau ke arah-arah situ. Karena mereka udah mulai kayak waduh ini pesantren ya, kayak kan bapak gua ibu gua kan gitu. Enggak lah, intinya mereka kayak udah mau pengen meninggalkan legasinya buat tatanan masyarakat ini. Apalagi ya, ini gue target 30 menit, baru 21. Oke 9 menit lagi, karena kita akan cari topik-topik yang sangat-sangat melegakan kepala kita. Gue sambil jalan ini habis jogging biasa. Oh iya, gue juga nggak tahu nih kalau gue balik ke kampung apakah gue masih bisa berkonten ria lagi yang tidak ada duitnya itu. Tapi gue yakin ya, kenapa gue sangat lakukan itu walaupun nggak ada duitnya, karena menurut gue banyak hal-hal yang bakal tiba-tiba ngebawa gue nyampe mana gitu. Semoga aja ya. Karena tiba-tiba lu dilihat sama orang gitu, terus kayak lu hidup di media apa lu dengan lu personal branding lu kayak gitu, ntar lu orang tuh nge-hire kayak kayaknya gue harus ambil dia deh gitu. Gue percaya bahwa gue bikin konten tuh ada impactnya nggak tahu berapa tahun, karena gue udah kayak kemarin pun ya, gue dari komisi tuh, dari gue iseng-iseng dulu, gue diterima di komisi akademi. Ini komisi akademi, belum komisi.go nih, masih sekolahnya belum pekerjaannya. Karena gue iseng-iseng dulu pengen bikin empathy head yang dokumenter itu, yang di apa, empathy head yang di YouTube yang dua bikin sama temen gue lah ya. Jadi itu pun iseng-iseng, gue nggak tahu itu bakal nyampe mana. Ternyata bisa buat daftar ini, dan nggak tahu gue konten-konten gue sekarang bikin, nggak tahu kedepannya ntar bawa gue nyampe mana gitu. Pasti ada aja gitu. Ini menurut gue semoga aja ada jalannya, kalau enggak ya toh nggak apa-apa gitu. Gue tuh percaya usaha gagal, usaha trial error gagal, coba lagi gagal, coba hal baru gagal, ya sampai meninggal juga nggak apa-apa. Gue percaya itu nggak apa-apa. Lagi pula kembali lagi ya, gue berkali-kali bilang gue tuh lebih mending gagal tapi udah mencoba. Kalau nggak sama sekali tuh nyeselnya tuh lebih parah gitu. Nah, gue dulu nggak coba lagi gitu, nggak gue lakuin lagi apa yang gue pengenin, itu tuh lebih parah daripada yang gue udah nyoba dan gagal gitu. Mendingan itu gue jadi orang yang gagal, dalam tanda kutip mencoba tapi gagal, itu lebih mending, karena penyesalan tuh datangnya nggak sebesar kayak anjing gue nggak pernah nyoba gitu. Itu lo sibuk di kepala sendiri aja gitu. Tuh gue lihat kedengeran ya di sambil jalan gini, sambil ada motor-motor gini, bodo amat lah anjing. Nah, terus yang bakal, oh iya, adaptif ya. Menurut gua
ya gak gue denger dari seorang, dari orang ada kayak dia kayak podcaster gitu. Dia bilang yang paling penting itu bukan konsisten tapi adaptif, karena memang bener gitu. Gue setuju gitu. Buat apa konsisten tapi lu nggak adaptif? Gue harus adaptif juga. Yang tadinya gue berbicara ini gitu, karena tren udah kesini, gue ya harus adaptif. Karena coba lu bayangin manusia purba gitu, berburunya masih pakai tongkat kayu gitu. Terus ada orang nemuin besi gitu yang lebih efektif untuk berburu dan bisa sekali tusuk meninggal gitu ya hewan buruannya. Terus ada orang yang enggak, kita harus pakai kayu karena kayu lebih enteng. Ya orang-orang itu yang bakal mati duluan tuh, yang nggak adaptif. Ada informasi baru lu kembangin, lu adaptif. Gua pun juga iya, gua selalu adaptif pengennya. Jadi kemampuan adaptif ini gue sembilan ya. Kemampuan adaptif kita tuh diuji. Gue juga salah satu, gue kerja kesini merantau gitu. Ya gue pengen uji kemampuan adaptif gue tuh sampai mana. Karena kalau nggak diuji nggak tahu apa gue terbaik di bidangnya apa enggak. Ya gue nggak ngincar terbaik juga sih. Ya maksudnya apakah gue bisa apa enggak, paling nggak bisa lah adaptif dengan kondisi gitu. Oh iya, gue supaya dapat kerjaan dan gue bertahan di sini dulu ya sampai sebelum 30 lah. Gue tetap mencari siapa gue di masyarakat yang heterogen seperti Jabodetabek ini. Karena kalau di rumah ya udah memang tenang sekali. Hidup di kampung itu sangat menenangkan. Apa kebutuhan hierarchy of needs yang paling dasar yaitu kebutuhan fisik tuh lo kejaga banget. Kebutuhan di hierarchy of needs apa ya atasnya? Pokoknya ketiga cinta aja. Oh, rasa aman, lu pasti ngerasa aman karena sosialnya orang. Aduh. Sosialnya orang-orang desa itu kan sangat-sangat bareng-bareng gitu. Jadi makan aman, sosial aman, rasa cinta nah itu nggak tahu. Ya kayaknya bisa banyak banget orang-orang daerah yang dia ekonomi belum apa tapi nikah tapi survive aja gitu. Itu banyak banget. Aman kayaknya. Terus seks dulu apa nih, kan lupa aktualisasi diri sih mungkin. Nggak tahu kalau di daerah tuh bisa kecapai apa enggak itu kebutuhan hierarchy of needs-nya. Kalau di sini semua orang pengen aktualisasi diri anjir. Nggak paham gue juga kenapa bisa seperti itu. Itu yang membedakan masyarakat kota sama daerah kali ya. Masyarakat kota besar gitu. Apalagi ya? Oh iya, gue pengen coba open mic. Gimana ya? Gue butuh modal buat ini bro, buat transportasinya gitu. Jadi gue nggak tahu open mic di mana lagi yang deket sini. Betul, gue di Parung sini. Jadi mau tahu lah kalau Parung tuh open mic-nya mana, Depok apa di Bogor yang lebih dekat. Dan itu modal gue kayaknya harus kerja cari uang untuk modal itu. Karena gue pengen tes juga nih cara bikin jokes tuh sangat-sangat susah ternyata ya. Maksudnya gue pengen push to the limit apa sih anjir. Apa tuh bahasnya push to the limit, sampai pentokin gue tuh sampai mana gitu batasnya sampai mana. Dan tuh lu dengerin tuh suara motor. Oh ya, ini semoga ini sampai kapanpun ada ya, semoga aja. Dan bye, ya udah sekian aja dah
30 menit bro. Makasih. Bye.